Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang kembali, selamat bergabung di dalam program Mesbah Doa Pagi. Kita bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan yang selalu baru di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, di hari ketiga ya. Di hari ketiga di tahun yang baru ini, saya yakin dan percaya kita tetap sukacita, kita tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Saya percaya di tahun yang baru, maka semakin banyak pula berkat-berkat baru yang boleh kita rasakan. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita buka bagian firman Tuhan. Kita sudah sampai di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama. Kita akan membaca secara berganti-gantian di ayat 4 sampai yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 4 sampai 9. Saya akan membaca ayat 4, nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian akan membaca di ayat ke-5. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu yang masing-masing, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya, kita baca sekali lagi ya di ayat 5 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya, berbahagia kita yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, berbahagia kita yang merenungkan dan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita merenungkan kehidupan kita di dalam dunia, ada banyak faktor yang membuat kita bahagia. Ya, ada banyak alasan yang membuat kita itu menjadi bersukacita ketika kita menjalani kehidupan ini. Ya, mungkin ada yang beranggapan kebahagiaan atau sukacita yang dialami seseorang itu bisa disebabkan oleh kekayaan yang melimpah, ya, banyak harta, banyak uang, ya, banyak tabungan, ya, banyak harta yang dia miliki. Ada juga yang mengatakan bahwa sumber kebahagiaan itu adalah ketika seseorang itu dipuji orang, ya, dikatakan wah kamu hebat, kamu luar biasa, kamu dahsyat, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa sumber kebahagiaan adalah ketika mungkin, ya, seseorang itu berhasil dalam segala hal. Apakah itu dia sukses dalam karirnya? Apakah dia itu sukses di dalam membangun hubungan rumah tangganya? Ya, ada banyak hal yang membuat orang itu bisa berbahagia. Mungkin memiliki rumah yang mewah, mungkin memiliki segala sesuatu yang dia inginkan, misalnya saudara yang diberkati Tuhan. Ya, tetapi pada pagi hari ini kita mau merenungkan bahwa sumber kebahagiaan yang sejati, ya, adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Ya, kita melihat di sini saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana ucapan syukur yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus adalah ketika Paulus melihat jemaat di tempat ini adalah mengalami pertumbuhan di dalam iman mereka. Ya, makanya dengan lantang, dengan luar biasa Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Wow.
Artinya apa, saudaraku yang diberkati Tuhan? Paulus ingin membandingkan bagaimana orang yang tidak hidup di dalam Kristus dibandingkan dengan orang yang hidup di dalam Kristus. Ya, Paulus mengatakan dia menjadi kaya. Artinya apa, saudaraku yang diberkati Tuhan? Ada sumber kebahagiaan yang besar, ya. Kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun ketika seseorang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam hatinya. Wow, ini sungguh luar biasa. Ya, ketika tadi di awal saya mengatakan bahwa mungkin sumber kebahagiaan kita adalah harta, kekayaan, karir dan sebagainya. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin memberikan renungan bagi kita, dan Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesuslah sumber kebahagiaan kita. Ya, Yesuslah yang membuat hati kita bersukacita. Amin. Yesuslah yang membuat hati kita itu menjadi ya penuh dengan limpah rasa ucapan syukur. Ya. Di ayat 7 dikatakan demikian. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Paulus ingin melihat jemaat ini hari lepas hari bertumbuh di dalam iman percaya mereka. Ya, meskipun kita tahu ketika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, memang di situ ada perpecahan nanti, ya, ada selisih pendapat dan sebagainya. Tetapi ketika mereka benar-benar tinggal di dalam Kristus, kita melihat mereka tetap kuat, ya. Meskipun saya yakin dan percaya saudaraku ini berkati Tuhan, saudara-saudari yang menyaksikan program ini, ya, saya sudah tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam saya. Tetapi tetap saja ada permasalahan dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita merasa beban pergumulan yang kita alami itu mungkin sangat-sangat berat, ya. Kita berkata, mana sukacita itu? Mana kebahagiaan itu? Ya, tapi saya mau berkata saudaraku yang berkati Tuhan, ya, meskipun ada persoalan tantangan di dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah Tuhan tetap memberikan sukacita itu kepada kita. Ketika kita benar-benar, ya, benar-benar meyakini bahwa Kristus tinggal di dalam kita, kita tidak akan goyah, ya, kita tidak akan putus asa, kita tidak akan kecewa, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Kita tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara saja, tetapi kita melihat sumber sukacita itu. Kita memandang kepada Yesus yang adalah sumber dari segalanya tersebut, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, mengapa firman Tuhan berkata seperti demikian, saudaraku yang diberkati Tuhan? Ya, karena Allah atau Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia. Dia tetap memegang tangan kita. Dia tetap memegang kehidupan kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, ayat 9 meneguhkan kita, di mana ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Wah, kata setia di sini, saudaraku yang diberkati Tuhan, adalah bermakna bagaimana Tuhan Yesus tidak ingkar terhadap janjinya, ya. Meskipun tadi saya katakan, ya, beban permasalahan kita yang kita hadapi itu cukup berat, cukup rumit, ya. Bahkan mungkin secara logika manusia itu tak akan terselesaikan. Tetapi ingat kepada pribadi Yesus yang setia. Dia senantiasa memegang tangan kita. Pribadi tersebut adalah yang meneguhkan, menguatkan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, berbahagia saudara ketika kita mau menerima Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk kita mau memberitakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara yang diberkati Tuhan. Paulus juga menginginkan bagaimana jemaat ini semakin hari mau memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang lain, ya. Paulus sungguh melihat bagaimana progresi iman, perjalanan iman mereka
hari lepas hari harus bertumbuh, ya, hari lepas hari harus semakin berkembang, hari lepas hari iman mereka harus berprogres di dalam Tuhan. Itu juga dengan kehidupan kita, saudara yang diberkati Tuhan, ya, kita harus mengalami pertumbuhan iman, ya. Iman kita jangan stagnan, iman kita jangan diam jalan di tempat, tetapi hari lepas hari kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Ingat kembali perkataan Tuhan di dalam firman-Nya bahwa kamu, ya, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, ya. Kamu telah menjadi kaya di dalam segala hal. Kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu tidak sebanding dengan apapun, ya. Saya teringat akan satu cerita, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ilustrasi ini sangat bagus sekali, ya. Ketika ada seseorang yang mengalami kehampaan di dalam kehidupannya, dia ingin sekali menemukan pribadi yang sanggup untuk memberikan dia sukacita. Ya, pribadi atau orang ini, ya, kaya secara materi, ya, tetapi suatu ketika dia mengalami sakit, ya. Dia mengalami sakit, dia banyak uang, dia berobat tetapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya pribadi tersebut atau orang tersebut berkata kepada yang lain, "Jikalau ada satu pribadi yang membuat saya bersukacita dan sanggup untuk membuat saya bersukacita di tengah penderitaan ini, saya akan terima dia." Dan singkat cerita, saudaraku yang diberkati Tuhan, orang tersebut akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Meskipun dia mengalami kelemahan tubuh, meskipun dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi ketika ada sumber sukacita itu, dia tetap mengalami kebahagiaan. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, ya, untuk kita tetap senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, untuk senantiasa kita melihat akan kasih karunia Tuhan. Hidup kita harus didasarkan atas kasih karunia kita, sehingga kita tidak mengalami kekecewaan. Ketika ada masalah, beban pergumulan yang kita hadapi, kita tidak akan meninggalkan Tuhan, tetapi kita melihat betapa luar biasa berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan yang kekal pun Tuhan berikan kepada kita, ya. Wow, dengan apa kita bandingkan kasih karunia Tuhan ini? Tidak ada bandingannya. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, renungan yang sungguh luar biasa ini, pesan Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga pesannya kepada kita, mengingatkan kita untuk senantiasa kita bersukacita di dalam Tuhan. Sebab pribadi Kristus adalah pribadi yang setia dan dia adalah sumber sukacita tersebut. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, tiba saatnya kita